Apa yang terjadi setelah hembusan napas terakhir itu? Apakah diri hanya lenyap ke dalam kehampaan? Atau adakah jalan menuju ranah yang jauh melampaui bayangan pikiran manusia? Selamat datang, pengembara jiwa, di jantung semua teka-teki. Hari ini, kita akan melangkah bersama menelusuri kebijaksanaan yang tersembunyi dari salah satu catatan paling misterius dan transformatif dalam Buddhisme Tibet, Bardo Thodol, yang di barat lebih dikenal sebagai Kitab Orang Mati Tibet. Bayangkanlah ini, seorang pendamping, diam namun setia, berjalan bersamamu melewati ambang kehidupan yang terdalam. Inilah anugerah Bardo Thodol, bukan sekadar pedoman tentang kematian, melainkan peta kosmik, lentera yang menerangi ruang pertemuan antara hidup dan mati. Bersama, mari kita melangkah memasuki lorong mistis ini, menafsirkan pesan-pesan purbanya, dan barangkali menemukan makna yang lebih jelas tentang apa arti menjadi hidup. Kisah Bardo Thodol berakar dari benak Padmasambhava, sosok legendaris yang keberadaannya menari di antara sejarah dan mitos. Lahir di India kuno, Padmasambhava dipandang sebagai pelopor yang membawa ajaran Buddha menembus dataran tinggi Tibet pada abad ke-8. Dihormati sebagai guru Rinpoche, guru berharga, ia jauh melampaui peran sebagai cendekiawan biara. Padmasambhava mewujudkan jiwa seorang guru bercahaya, seorang yogi yang syarat hikmah rahasia, mahir dalam seni mistik dan kebenaran tertinggi. Bardo Thodol lahir dari bela rasa terdalamnya, membimbing yang hidup maupun telah tiada, menawarkan cahaya kebebasan bahkan setelah tarikan napas terakhir pun dilepaskan. Karunia spiritual Padmasambhava sudah terlihat sejak usia muda. Dielu-elukan sebagai Mahasiddha, mereka yang menggapai wawasan transendental dan menampilkan kebolehan yang oleh banyak orang dianggap mukjizat. Ia dipanggil ke Tibet oleh Raja Trisong Detsen yang menginginkan bukan hanya penyebaran Buddhisme, tetapi juga persatuan di tanah yang hidup dengan ritual syamanisme dan berakar pada agama kuno Ben, di mana roh-roh alam dan dewa-dewa leluhur berkuasa. Tenunan praktik Tibet kala itu begitu semarak dan kadang tak mudah dijinakan. Tanah subur yang sekaligus enggan menerima perubahan. Datang ke tengah medan penuh gejolak ini, Padmasambhava menghadapi perlawanan dari para roh lokal dan penjaga tradisi. Sosok Ben yang seram dan lembut menantang kedatangan Buddhisme, dan Padmasambhava mengandalkan penguasaannya atas tantra dan ritual, merangkul serta memadukan energi mereka ke dalam tradisi Buddhis yang baru tumbuh. Lewat keberaniannya memadukan dua arus besar ini, ia mendirikan Samye, biara Buddha pertama di Tibet, dan mulai mengajarkan pemahaman mendalam tentang pikiran, ilusi, serta putaran samsara yang tiada akhir, roda keberadaan. Dalam pemikiran Tibet, kematian dilihat bukan sebagai titik akhir, melainkan saat yang teramat luas, pintu gerbang di mana kebebasan rohani dapat sekilas tampak. Padmasambhava menyadari bahwa saat tubuh melepaskan cengkeramannya, pikiran memasuki keadaan yang lepas dari gangguan dunia, menjadi rapuh sekaligus terbuka pada kebenaran terdalam. Namun ia pun melihat betapa mudah mereka yang tak bersiap terseret oleh kebingungan, ketakutan, dan keterikatan di saat paling menentukan ini. Solusinya, sebuah pedoman yang dibacakan di ranjang kematian atau direnungkan sepanjang hidup, agar pikiran dapat menatap ketidakpastian dengan tenang, agar jiwa dapat mengenali dan melintasi bardo, ruang-ruang antara yang melampaui kematian. Bela rasanya, luas bak cakrawala menjadi fondasi dari setiap kata, sebuah harapan bahwa tak satu pun terperangkap ketakutan atau delusi di saat sakral ini. Bahkan bagi mereka yang sepanjang hidup tak meraih pencerahan, Padmasambhava tetap menawarkan harapan di detik terakhir. Petunjuk terperinci agar mampu mengalami kejernihan bercahaya, kesadaran murni abadi yang merupakan hakikat kita sendiri, tepat saat kematian tiba. Ajaran Bardo Thodol tersusun dalam 3 cakrawala utama, 3 bardo yang mengapit setiap tapal ujian arwah.
Pertama adalah Cikai Bardo, saat perpisahan. Di titik ini, kesadaran melepaskan diri dari wadah ragawi, tanpa beban, tanpa sandaran. Bersama larutnya bentuk, jiwa menghadapi cahaya asas, cahaya jernih, yang terbuka, mencakup segalanya, serba luas. Realitas bercahaya ini dijelaskan sebagai kebenaran batin yang tak terpatahkan, kesadaran tak berbatas dan penuh welas asih, tempat semua pertentangan melebur. Ada yang menyebutnya diri tertinggi, ada pula yang menamainya batin menyerupai matahari. Namanya tak terhingga seagung kedamaiannya. Bagi hati yang terlatih, mengenali cahaya ini memberikan kebebasan mutlak. Nirwana itu sendiri, tanpa perlu lagi mengembara. Bukan upacara, bukan dogma, hanya menatap bening, cermin di mana semua topeng luruh. Ingatan, kebiasaan, identitas, semua sirna ke sumber bercahaya. Namun bagi yang belum terbiasa dengan intensitas ini, cahaya itu terasa menakutkan, bahkan mengancam. Keterikatan dan ketakutan membuat jiwa menciut, kehilangan peluang akan kemerdekaan, lalu terjatuh ke tahap berikutnya. Dunia penuh penglihatan, bentuk-bentuk dari sisa kehidupan yang telah berlalu. Tahap selanjutnya ialah Chonyit Bardo, alam visi. Dalam bahasa Carl Jung, para dewa dan monster adalah mimpi yang diberi wujud oleh bawah sadar kita, tak terelakkan hingga kita menghadapinya sendiri. Di Chonyit Bardo, batas fisik telah tiada. Jiwa memasuki teater ciptaannya sendiri. Visi bisa datang sebagai sosok dewa yang bercahaya, atau bayang-bayang liar yang bergejolak, pantulan batin yang kini telanjang. Semua harapan yang dirindukan dan luka yang tersembunyi menjadi hidup. Kerinduan, ketakutan, dan memori dari rentetan kehidupan kini tersingkap seluruhnya. Wujud-wujud ini muncul dalam dua gerakan. Mula-mula, kehadiran yang tenang, para Buddha dan pelindung bercahaya, simbol kebijaksanaan dan ketentraman, pengingat lembut akan kebajikan yang telah terkumpul sepanjang riwayat jiwa. Namun bagi sebagian, keindahan ini terasa terlalu asing atau terlalu menyilaukan. Kebingungan atau keraguan menahan mereka. Bila bentuk-bentuk terang itu luput dikenali, muncul bayangan yang lebih keras, makhluk seram dan penuh amarah, lambang kemarahan, hasrat tertekan, atau dorongan merusak. Namun penting, mereka bukan penyerang dari luar, melainkan gambaran batin itu sendiri, drama nyata dari keterikatan dan penolakan. Chonyit Bardo adalah ranah psikis, lebih nyata daripada mimpi paling tajam. Suasana hati dan gambaran yang diperbesar 100 kali lipat, pantulan, bukan realita, namun demikian nyata bagi jiwa yang tak terbiasa. Bagi yang tetap jernih dan terpusat, pemahaman akan bangkit. Semua gambaran liar hanyalah tabir, bukan kenyataan. Kuncinya adalah mengenali cahaya jernih, mata air batin tak bertepi yang tersembunyi layaknya matahari di balik awan yang berlalu. Bila jiwa berhasil menembus ilusi ini, kebebasan sudah di depan mata. Putaran kelahiran dan kematian pun terlampaui. Namun perjuangan sangatlah berat. Visi terasa lebih meyakinkan daripada kenyataan. Ketakutan, terutama ketika menghadapi dewa-dewa pemarah, memunculkan sekat antara diri dan pengalaman, sehingga jiwa ingin lari, atau sebaliknya, terpikat pada pesona bentuk-bentuk yang damai. Demikianlah siklus samsara berulang tanpa henti. Kebijaksanaan Tibet menyebut inti persoalan ini sebagai shunyata, kekosongan. Mengingat kekosongan di tengah badai adalah melihat semua bayangan sebagai gelombang sekejap, bukan substansi abadi. Bardo ini bukan hukuman, bukan pula cobaan tanpa makna. Inilah perjalanan pencerahan, peluang untuk menyatukan atau melampaui apa yang sebelumnya diabaikan dalam kehidupan. Tahap terakhir adalah Sitpa Bardo, ambang kelahiran kembali. Di sini, jiwa menghadapi persimpangan eksistensial. Semua karma, setiap pikiran, niat dan tindakan, mengumpulkan daya, mengarahkan arwah menuju kelahiran berikutnya. Dalam gelanggang ini, jiwa tertarik pada permulaan baru, didorong oleh ketakutan purba,
dan hasrat liar yang belum tuntas. Pola-pola ini bekerja diam-diam, membimbing jiwa pada pengalaman yang paling dibutuhkannya, meski ia sendiri enggan menghadapinya. Pada saat inilah, rangkaian visi simbolik berluncur deras, adegan persatuan, metafora bagi proses pembuahan. Daya tarik penglihatan ini bersifat naluriah. Jika pikiran tetap jernih, waspada dan terlepas, masih ada satu kesempatan terakhir untuk terbebas, sebuah jalan keluar dari siklus tanpa akhir. Namun bagi kebanyakan, keinginan untuk kembali hidup tak lagi terbendung. Dorongan ini digambarkan sebagai badai psikologis, mendorong jiwa menuju takdir terpilih, bukan ditentukan oleh kehendak sadar, melainkan dorongan batin yang tanpa henti. Raga selanjutnya, beserta segala anugerah dan tantangannya, adalah cermin pengulangan pelajaran dari kehendak jiwa yang lalu. Setiap kelahiran adalah pelajaran yang terukir di dalam daging. Setiap hidup baru dibangun dari hasrat kesadaran yang belum terjawab ataupun terselesaikan. Bagi kebanyakan, jalan ini melandasi pergulatan abadi. Namun bagi yang tercerahkan, terkuaklah jendela menuju keheningan di luar kebermenjadian, peluang untuk semakin larut ke dalam cahaya. Kearifan Bardo Todol mendorong kita memulai persiapan ini bukan pada detik kematian, melainkan di sini, di saat kita masih bernapas dan melangkahkan kaki di bumi. Dengan menghadapi hasrat dan rasa takut melalui meditasi, perenungan, serta kesadaran penuh, kita memperkuat kebeningan batin agar tak goyah di tengah badai Bardo. Dengan cara inilah, Sitpah Bardo menyingkap kesederhanaan yang mendalam. Hidup dan mati hanyalah benang dari anyaman yang sama, dan takdir kita dirajut oleh pilihan hati serta kesiapan untuk melepaskan. Pembebasan bukan hak istimewa segelintir orang, melainkan kemungkinan yang tersaji kapanpun keterikatan memudar dan ilusi perpisahan lenyap. Dengan demikian, Bardo Todol bukan semata naskah ritual suci atau gudang pengetahuan esoterik. Ia adalah cermin jiwa, pedoman untuk menavigasi dunia yang kasat mata maupun gaib. Ia mengingatkan kita, kematian bukanlah kehampaan, melainkan pintu, tanda jeda dalam kalimat keberadaan yang membuka bab-bab selanjutnya. Seperti yang pernah direnungkan Ramdas, pada akhirnya, yang terpenting adalah seberapa dalam engkau telah mencinta. Dengan semangat itu, Kitab Orang Mati Tibet mengajak kita bertanya, siapkah kita benar-benar berpisah dari segala yang kita sebut milik kita? Cukup sadarkah kita untuk petualangan tertinggi ini? Bukan sekadar untuk mati dengan indah, melainkan untuk sungguh hidup dengan kehadiran penuh. Jika penelusuran ke ranah seberang ini menggugah sesuatu di dalam sanubari, bagikanlah ajaran ini pada para pencari lainnya, dan pertimbangkanlah untuk ikut bersama kami lebih jauh. Bagikan pula di kolom komentar hal apa yang paling memikat hatimu tentang apa yang menanti di balik kematian. Karena bersama, sebagai penjelajah dunia batin, kita ikut mengurai misteri terdalam yang melintasi seluruh kehidupan dan kematian. Terima kasih telah berbagi perjalanan ini.